flash sale ditambah gratis ongkir, pasti kamu bakal memesan barang sebanyak-banyaknya kan? Karena mumpung murah. Hayo ngaku. Nah, tahu tidak? Itu contoh sederhana dari permintaan loh. Iya, permintaan diartikan seberapa banyak konsumen ingin membeli suatu barang atau jasa pada berbagai tingkat harga. Ketika harga suatu produk turun, biasanya lebih banyak orang ingin membeli produk tersebut. Dan sebaliknya, ini disebabkan oleh hukum permintaan. Semakin rendah harga, semakin tinggi jumlah yang diminta. Lihat grafik ini. Nah, dalam teorinya kurva permintaan itu juga bisa mengalami pergerakan dan pergeseran loh. Pergerakan ini terjadi karena perubahan harga barang itu sendiri. Misalnya nih, pada saat harga baju 100.000, jumlah baju yang diminta adalah sebesar 120 baju. Ketika harganya turun menjadi 80.000, mengakibatkan bertambahnya jumlah baju yang diminta menjadi 150 baju. Nah, di sini turunnya harga barang itu sendiri menyebabkan kurva permintaan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah dan bergerak dari titik A ke titik B. Jika ada pergerakan, pasti ada pergeseran. Adapun pergeseran pada kurva permintaan ini disebabkan salah satunya dengan tingkat penghasilan. Misalnya nih, diketahui harga baju persatuannya adalah 100.000. Ketika kamu memiliki uang atau pendapatan sebesar 200.000, kamu mampu membeli baju sebanyak 2 baju. Lalu, kamu mendapatkan uang lebih menjadi 400.000. Karena uang yang tersedia untuk membeli baju itu lebih banyak, akibatnya membeli lebih banyak baju kan, menjadi 4 baju. Nah, di sini kurva permintaan bergeser ke kanan. Kesimpulannya, jika pendapatan itu naik, kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Jika pendapatan itu turun, kurva permintaan akan bergeser ke kiri. Sama halnya dengan faktor lainnya, seperti harga barang substitusi, selera, jumlah penduduk, dan prediksi konsumen. Artinya, jika naik, kurva permintaan bergeser ke kanan. Jika turun, kurva permintaan bergeser ke kiri. Eits, berbeda halnya untuk harga barang komplementer ya. Di mana ketika harga barang komplementer ini mengalami kenaikan, maka kurva akan bergeser ke kiri. Begitu juga sebaliknya. Nah, ini dia untuk catatan kamu ya. Oke. Sudah paham kan sekarang tentang hukum permintaan? Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di pembelajaran asyik. Dengan mempertimbangkan berbagai ongkos dan keuntungan yang akan aku peroleh, aku menjualnya dengan harga 6.000 per cupnya. Wah, orang-orang mulai berdatangan ke kedaiku. Dari mulai anak-anak kuliahan, orang-orang kantoran, bapak-bapak, ibu-ibu, hingga anak-anak. Namun, karena sudah habis terjual, orang-orang pada pindah mencari minuman ke kedai pesaingku. Wah, berdatangan ke kedaiku lagi. Permintaan minuman jus buah itu ternyata sangat banyak ya. Ini jadi kesempatan aku untuk terus mendapatkan keuntungan lebih banyak lagi. Ya, aku akan pasang tarif lebih tinggi lagi dan tinggi lagi. Kok sepi ya sekarang kedaiku? Apakah karena aku memasang harga terlalu tinggi sehingga mereka sudah tidak mampu membelinya? Bahkan aku sekarang kelebihan stok karena sudah tidak ada pembeli lagi. Lalu apa yang harus aku lakukan ya? Sepertinya menjual dengan harga yang lebih murah lebih baik daripada tidak ada penjualan sama sekali. Wow, ternyata pesaingku itu juga terus menurunkan harga. Baiklah,
Karena penjualanku semakin banyak, persediaan buah-buahan juga semakin sedikit. Berarti saatnya menambah stok buah lagi nih. Wah, jadi begini ya kalau mau jadi pengusaha minuman yang sukses itu